umat Tuhan, Jemaat Petra Tunhai Memorial Church, dan juga seluruh umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini di tempat di mana saudara-saudara berada. Kita patut memuji nama Tuhan oleh sebab Tuhan telah menuntun kita dalam hari-hari yang penuh tantangan sehingga kita dapat tiba pada ibadah permintaan doa malam hari ini. Sebelum kita memulai perbaktian kita, terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita melalui doa dalam hati. Kita akan awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan melalui menyanyikan lagu dari lagu Sion edisi lama nomor 5, Sembahlah Allah. Sebagai doa pembuka akan dilayangkan oleh Bapak Richard Sormin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas pimpinan dan perlindungan Tuhan dari awal minggu hingga pada pertengahan minggu ini. Kami dapat berkumpul di kebaktian online ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya kami meminta Roh Kudus Tuhan menaungi kami masing-masing yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami dapat lakukan firman tersebut di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami pun berdoa di sini untuk Pendeta Zai yang akan membawakan pekabaran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dia, Tuhan kiranya mencurahkan Roh Kudus sepenuhnya kepada Pendeta Zai supaya apa yang dibawakan itu dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan Tuhan, kehendak-Nya di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan yang indah ini, marilah kita bertenang diri, kita akan mendengarkan Tuhan berbicara melalui hambanya Pendeta Paul Emerson Zai. Shalom, selamat malam saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur malam ini karena kita bisa kembali mengadakan ibadah malam permintaan doa. Tadi kita sudah berdoa, namun saya undang kita kembali berdoa sejenak. Bapa di sorga, kembali kami datang kepada Tuhan memohon kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi firman yang kami dengarkan, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah kami penuh sukacita dan berkat bila mana kembali mengakhiri akan ibadah kami nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu ujian yang mau diberikan kepada saudara dan saya supaya kita ini nyata siapa sesungguhnya dalam kehidupan kita. Waktu sekolah, kita diberikan waktu untuk
ada istilahnya kuis, ulangan, ada juga ujian. Kalau dulu dikenal dengan ujian negara, ujian Eptanas, ada sekarang ini ya bermacam-macam. Ada UAS, ada ya ujian-ujian yang lain. Ini semua perlu supaya apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dihidupkan selama ini ketahuan, kita tahu nilainya yang kita miliki. Apakah memang mapan atau tidak, sudah mengerti atau tidak. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku dalam Tuhan, di dalam kerohanian ini juga ada ujian, yaitu ujian penurutan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dilihat dari pola hidup mereka. Apakah mereka ini hanya sekedar nama, atau yang kita kenal sekarang ini adalah agama KTP, tetapi perilaku, tindak tanduk, angan-angan semua tidak ada di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalamnya Yohanes 3 ayat 8 dalam terjemahan lama, Kristus berkata kepada Nikodemus, angin bertiup barang kemana dikehendakinya, dan engkau mendengar bunyi derunya, tapi tiada engkau tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah hal tiap-tiap orang yang jadi daripada roh itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu kelihatan dari kehidupan mereka. Kita tidak tahu roh itu secara pribadi dengan melihat kasat mata, tidak. Tetapi dikatakan tadi seperti angin, kita mendengar derunya, tetapi kita tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah orang juga yang dipenuhi roh. Cara bekerja Roh Kudus, saudaraku, seperti angin. Walaupun tidak kelihatan, tapi efek kerjanya dapat dilihat, dapat dirasakan dengan jelas. Ketika pekerjaan Roh Kudus itu berjalan dengan diam-diam dan tidak kelihatan, tapi hasil kerjanya jelas, benar, tampak di dalam kehidupan seseorang. Jadi saudaraku yang kasih, hidup ini bukan sekedar pengakuan. Apalah artinya sebuah pengakuan tanpa perbuatan, tanpa kenyataan. Sering orang kecewa, dan saya lihat ya bahwa orang kecewa oleh karena harapan mereka tidak menjadi kenyataan. Kita harus sadar, saudaraku yang kasih, tidak mampu tetapi terlihat. Dikatakan begini, sementara kita tidak dapat melakukan sesuatu apapun mengubah hati kita atau membawa diri kita sendiri rukun dengan Allah, sementara kita tidak dapat berharap pada diri kita sendiri atau kepada amal perbuatan kita yang baik, hidup kita akan menunjukkan apakah anugerah Allah tinggal di dalam kita. Saudaraku, ini penting, saudara. Perubahan akan tampak dalam sifat, dalam kebiasaan, di dalam usaha kita. Kebagian sejati halaman 52. Tabiat itu akan nyata bukan dengan perbuatan-perbuatan baik yang kadang-kadang, dan perbuatan-perbuatan buruk yang kadang-kadang pula, melainkan dengan adanya kecenderungan perkataan, perbuatan sehari-hari. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini harus nyata di dalam hidup kita. Tidak ada gunanya berbuat baik kadang-kadang atau berbuat jahat kadang-kadang. Yang Tuhan mau adalah kehidupan kita sehari-hari dalam kebiasaan. Apa yang sedang berkuasa dalam diri kita? Biarlah pertanyaan ini muncul sekarang di dalam diri kita. Pertama, siapakah yang telah memiliki hati kita?
dari hal siapakah yang kita pikir-pikirkan, tentang siapakah yang kita senang bicarakan. Siapakah yang menerima kasih sayang dan tenaga kita yang terbaik? Ini harus kita tanyakan. Siapa sekarang yang memiliki hati kita ini? Apakah Tuhan atau setan? Siapakah yang sedang kita pikir-pikirkan sekarang ini? Hal-hal surgawi, Allah kita, Yesus Kristus, atau ya hal-hal duniawi? Siapakah yang senang kita bicarakan? Apakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat? Apakah tentang kebenaran atau tentang keburukan? Siapakah yang menerima kasih sayang dan tenaga kita yang terbaik? Apakah ya orang jahat, duniawi, atau memang yang menerima yang terbaik dari kita itu adalah Tuhan kita? Orang-orang yang kita kasihi, saudara yang kasih, jika kita adalah milik Kristus, di dalam kebagian sejati halaman 53 dikatakan begini, maka pikiran-pikiran kita pun hanya padanya, dan pikiran kita yang paling indah hanya padanya. Siapa padanya ini? Adalah Yesus. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ini milik Kristus, pikiran kita, pandangan kita, harapan kita hanya padanya. Kita ingin memperoleh gambaran petanya, menafaskan rohnya, melakukan kehendaknya, dan memperkenankan Dia di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Itulah sebenarnya yang dituntut oleh Tuhan dari kita, saudara. Galatia 5 ayat 22-23, orang yang telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus akan membuahkan buah-buah roh. Apa itu? Kasih, sukacita, perdamaian, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, setiawan, lemah lembut, dan tahan nafsu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita miliki buah-buah roh ini, walaupun mungkin masih dalam perjuangan. Kenapa saya katakan masih dalam perjuangan, dalam pergumulan? Karena kita manusia yang lemah. Belajar, saudara, menuju kepada kesempurnaan, berarti kan belum sempurna. Belajar berarti kan belum pintar. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti berjalan menuju kesempurnaan. Yang sombong dan tinggi hati sekarang akan menjadi rendah hati dan lemah lembut. Yang tadinya menonjolkan diri sekarang menjadi orang yang rendah hati. Orang pemabuk menjadi peramah. Orang yang tadinya suka percabulan menjadi suci. Sekarang kebiasaan-kebiasaan kita menonjolkan diri semua ditinggalkan. Inilah kalau kita sudah membuat Yesus nomor satu dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang kasih, orang-orang Kristen janganlah mencari perhiasan lahir, tetapi sifat yang baik pada batinnya. Itulah perhiasan yang tiada akan binasa, perangai yang lemah lembut dan pendiam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah sesungguhnya menjadi perhiasan kita. Apa tadi itu? Yang lahir dari batin. Perhiasan yang tidak binasa, yaitu perangai yang lemah lembut dan pendiam. Bukan orang garang, bukan yang suka berselisih, bukan orang yang garang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini sudah mempunyai rumah tangga. Saya mau tanya, apakah nyaman hidup di rumah kalau kerjaan hanya ribut, bertengkar, berselisih faham? Saudara, itulah sebabnya kenapa Salomo katakan lebih baik tidur di padang daripada satu rumah dengan orang yang perempuan yang cerewet.
Karena kita memiliki kedamaian, itu jauh lebih berharga daripada harta, jauh lebih berharga daripada jabatan, jauh lebih berharga daripada harta dunia ini. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita memiliki sekarang ini satu perubahan. Apa itu? Perubahan terhadap pertobatan yang sejati. Ya. Memulangkan apa yang kita rampas, mengakui dosa-dosa kita, mengasihi Allah dan sesama manusia, maka orang berdosa itu dapat memastikan bahwa ia telah melampaui maut menuju kehidupan. Luar biasa, saudara. Saya senang kalimat ini. Dalam Kebahagiaan Sejati halaman 54. Orang yang memenuhi janjinya, memulangkan rampasannya, mengakui dosanya, mengasihi Allah dan sesama manusia, maka orang yang berdosa itu dapat memastikan bahwa dia telah melampaui maut menuju kehidupan. Artinya jaminan untuk dapat hidup kekal ada di dalam diri mereka yang sudah melakukan hal ini. Malam ini, saudaraku, mari kita memiliki hati yang menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada dua kesalahan terhadap mana anak-anak Allah, khususnya orang yang datang berharap di dalam karunia-Nya, yang perlu sekali waspada. Apa ini? Tolong diingat ini. Pertama, memandang perbuatan mereka sendiri. Berharap pada hal-hal yang dilakukan membawa diri mereka sendiri rukun kepada Allah. Orang yang mencoba menjadi suci melalui perbuatannya sendiri, mengerjakan hukum, mencoba sesuatu yang mustahil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dua kesalahan besar ini perlu kita jauhkan, perlu kita waspadai, yaitu mencoba menjadi suci melalui perbuatan sendiri tanpa hubungan dengan Tuhan. Memandang bahwa perbuatan mereka bisa membuat mereka baik di mata Tuhan. Oh, saudara, dikatakan di sini segala yang dapat dilakukan manusia tanpa Kristus adalah dicemarkan dosa dan rasa mementingkan diri sendiri. Kenapa? Hanya dengan anugerah Kristus melalui iman dapat membuat kita suci. Sekali lagi, saudara, hanya dengan anugerah Kristus melalui iman dapat membuat kita suci. Jadi bukan karena kemampuan kita, tidak. Itulah sebabnya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya perubahan, pertobatan yang sejati itu adalah hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Kuasa yang terjadi antara dua, ya, manusia dan Allah. Itu bukan kemampuan kita. Kesalahan yang kedua, percaya di dalam Kristus membebaskan manusia itu daripada pemeliharaan hukum Allah. Ada orang yang berkata kalau kita sudah percaya Tuhan nggak perlu memelihara hukum. Ini adalah kesalahan yang fatal, saudara. Bagaimana saya sebagai orang Kristen, umat Tuhan, bebas dari hukum? Kalau saya bebas dari hukum berarti boleh berzina, boleh mencuri, boleh memaki, boleh menyakiti, boleh berdusta, mengingini. Itu adalah kesalahan yang fatal di dalam pemahaman. Orang yang percaya kepada Tuhan harusnya hidupnya lebih suci. Bukan bebas dari hukum. Jadi karena dengan iman saja kita menjadi turut ambil bagian daripada anugerah Kristus, pekerjaan kita tidak ada hubungan dengan penebusan kita. Bukankah itu hal yang sangat fatal? Jadi waktu dibilang hidup oleh iman,
bukan tanpa perbuatan, saudara. Bukan tanpa penurutan. Iman yang bertumbuh, iman yang hidup di dalam Tuhan itu adalah iman yang menurut, iman yang berbuat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, disinilah perlunya firman itu dituliskan di dalam hati. Penurutan, pelayanan, dan bakti kasih adalah tanda yang benar daripada penurutan itu sendiri. Jadi kalau orang tidak menurut, tidak melayani, tidak berbakti, tidak mengasihi, percuma dikatakan dia adalah seorang yang beriman. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat 4, karena inilah kasih akan Allah, yaitu kita menuruti hukum-hukumnya, dan hukum-hukumnya itu tidak berat. Maka orang yang berkata, aku kenal dia, tetapi tidak menuruti hukum-hukumnya, dia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi saudaraku, sudah jelas. Kalau ada orang mengatakan saya percaya Yesus, saya orang Kristen, tapi meniadakan hukum Allah, dia adalah pendusta. Hati-hati saudara. Makanya saya katakan sekali lagi, seringkali kita ini terjebak di dalam hal-hal rohani yang berbahaya karena pemahaman yang salah. Kita tidak mendapat keselamatan dengan penurutan. Itu betul sekali. Karena keselamatan itu sendiri adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Tetapi diterima oleh karena percaya. Tolong diingat ini. Lalu apa itu penurutan? Penurutan itu adalah buah dari iman. Buah dari percaya. Jadi sangat sederhana. Kita tidak diselamatkan karena penurutan. Tapi penurutan itu adalah buah, bukti daripada iman. Saudara yang kasih, jika kita tinggal di dalam Kristus, jika kasih Allah tinggal di dalam diri kita, maka perasaan kita, pikiran kita, maksud-maksud kita, perbuatan kita harusnya sesuai dengan kehendak Allah. Itu baru dikatakan kita memiliki iman di dalam Kristus. Iman di dalam Tuhan. Anak-anakku, 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Yesus Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap hukum. Jadi jelas saudara-saudaraku, ya, sangat jelas. Kenapa saya tekankan ini pada malam hari ini? Karena tadi dua kesalahan yang fatal yang kita sering lakukan di dalam beragama, dalam pemahaman kita. Yang pertama, bahwa kita merasa keselamatan itu atas usaha kita pribadi. Itu adalah pemberian Tuhan yang kita sambut dengan iman. Yang kedua, pemahaman bahwa kalau sudah percaya kepada Yesus, sudah terima Yesus Kristus, tidak perlu lagi melakukan hukum. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan katakan dari 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8 tadi, jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Ingat saudara, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 dan 9.
Tapi Yakobus 2:17 katakan apa? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, tolong diingat saudara, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi ya, pada malam hari ini yang merupakan kesimpulan buat kita saudara, panggilan buat kita. Ya. Peliharalah hubungan yang tetap dengan Kristus. Selama engkau melakukan hal seperti ini, maka Dia akan bekerja di dalam dirimu, baik di dalam kehendak, baik dalam berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudaraku, ya, pelihara hubungan dengan Yesus. Sehingga Galatia 2:20 katakan, maka engkau dapat berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah lagu yang pernah digubah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Saudara-saudaraku, demikianlah Kristus berkata kepada murid-muridnya, karena bukannya kamu sendiri yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu yang berkata-kata di dalam dirimu. Luar biasa. Jadi kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, hubungan kita baik dengan Yesus Kristus, kita membuat Dia nomor satu. Saudaraku, iman yang benar adalah berbuah dengan penurutan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara iman harus jelas. Karena jangan sampai kita salah pengertian dan membangun sesuatu yang salah di dalam keimanan kita. Apabila kita berbicara mengenai iman, ada satu perbedaan yang harus diingat. Yaitu satu jenis kepercayaan yang sama sekali berbeda dengan iman. Apakah itu? Alkitab berkata dalam Yakobus 2:19, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau hanya sekedar takut, sekedar gemetar itu bukan iman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman adalah penyerahan kemauan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana hati kita ini diserahkan, kasih sayang kita diletakkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita mempunyai satu kerinduan pada malam hari ini, yaitu berdoa lebih tekun, percaya kepada kehendak Allah, karena kita tidak dapat mengharapkan kuasa diri kita sendiri. Marilah kita, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengharapkan kuasa penebus itu, dan kita akan memuji Dia di dalam kehidupan kita. Ujian penurutan adalah merupakan hal yang penting. Karena inilah bukti bahwa kita betul-betul semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, semakin jelas kesalahanmu. Pandanganmu semakin jelas, kekuranganmu semakin sempurna di hadapannya. Inilah bukti bahwa tipu daya setan kehilangan kuasa karena kuasa Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita. Saudaraku yang kasih, kembali kepada ayat inti kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kiranya dengan firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh memiliki pemahaman yang benar tentang Allah, tentang iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Marilah kita berbuat, membuktikan bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Karena malam ini adalah malam permintaan doa, marilah kita menyampaikan doa-doa kita. Sementara nanti saya memberikan waktu pada waktu kita berdoa bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terpuji nama Tuhan.
Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Pada saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami semua dengan sukacita menyatakan pujian kami pada saat ini. Bapa yang baik, kami manusia berdosa, kami manusia lemah, banyak kekurangan kami. Saat ini kami mau datang kepada Tuhan mengakui dosa kami dan memohon pengampunan. Kiranya sendengkan telingamu. Bapa yang kekal, Allah yang penuh kemurahan, kami datang kepadamu memohon berkat saat ini. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Berkati pekerjaan anak-anak Tuhan, usaha tangan mereka. Yang masih dalam pertumbuhan, berkati anak-anak. Supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, yang pintar dan sempurna di dalam segala hal. Yang dalam pendidikan Tuhan berikan akal budi dan hikmat. Yang sudah bekerja Tuhan berikan kepada mereka hikmat untuk melakukan tugas-tugas mereka. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan mereka Bapa pekerjaan. Bagi mereka yang sedang berusaha, Tuhan kiranya berikan kesuksesan dalam usaha mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, tunjukkan pekerjaan yang baik. Bagi mereka yang sedang bergumul, ya Tuhan, Engkau menjadi solusi. Penghiburan bagi yang sedang berduka, kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Bagi yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan yang akan menunjukkan bagi mereka, serta yang memberikan anak laki-laki perempuan bagi mereka yang merindukan akan anak-anak. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati urapi mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Demikian juga pimpinan kami di organisasi ini boleh menjadi panutan teladan di dalam pelayanan. Dan kami semua umat-umat Tuhan diberkati boleh tetap setia, berbuah melalui penurutan kami sampai Yesus datang. Datanglah ya Tuhan, kami sudah rindu bertemu dengan Engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami pengharapan akan boleh menguatkan kami. Bila mana anak-anak Tuhan masih merindukan menyampaikan permohonan mereka, Tuhan, kiranya Engkau sendengkan telingamu. Terima kasih Bapa yang baik atas semua berkat yang kami terima dalam ibadah ini, di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kami semua dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, kita kembali puji nama Tuhan dengan menyanyi dari lagu Sion nomor 10, Kami Datang Padamu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena kami masih merasakan kasih dan penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa, kami telah mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Pendeta Paul Emerson Zai. Biarlah firman yang kami dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, mengubah hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu, dan meneguhkan iman kepercayaan kami sambil menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa, ketika kami beristirahat pada malam hari ini, kiranya Engkau menjagai kami, menyertai kami, berikan kepada kami istirahat yang baik, hingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat untuk kembali melakukan aktivitas kami. Bapa, kiranya Engkau mau menyertai saudara-saudara kami, anggota jemaat dimanapun mereka berada, di dalam setiap tantangan, pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menyertai mereka, boleh menghiburkan mereka, agar mereka senantiasa dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut, dan melalui diri mereka, orang-orang di sekitar mereka boleh mengenal Engkau. Bapa, begitu banyak permohonan kami, tapi Engkau lebih mengetahui daripada yang kami utarakan. Kiranya Engkau juga mau mengampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar doa ini layak untuk menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas janji-Mu yang pasti, Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami ini. Karena kami berdoa di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, perbaktian kita telah berakhir. Namun bagi saudara-saudara sekalian yang rindu untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, dapat menyampaikannya melalui persembahan ucapan syukur yang dapat ditransfer ke rekening gereja yang tertera di layar ini. Sampai kita bertemu pada perbaktian yang akan datang, Tuhan memberkati.